Alhamdulillah. Dah panas. Demam lah ni. Main hujan lagi. Besok dah tentu tak boleh puasa. Kan? Sukalah. Halo teman-teman, kenalin aku Rahel. Dan teman-teman tadi udah lihat kan ya di ikut sebelumnya kalau ternyata Upin itu lagi sakit. Kira-kira Upin harus dibawa kemana ya kalau lagi sakit? Yap, benar banget, ke rumah sakit dong pastinya. Tapi tempat berobat Indonesia itu ternyata bukan cuma di rumah sakit loh teman-teman. Masih ada banyak lagi jenis tempat berobat yang ada di Indonesia sendiri. Kira-kira apa aja ya contoh jenisnya? Yuk sini aku kasih tahu. Loh, apa nih? Kok ada Dora? Haha, jadi teman-teman, kali ini aku bakal dibantu sama teman-teman aku, yaitu Dora dan juga Boots, yang akan membantu kalian untuk memahami materi ini. Nah, kita juga dibantu sama Peta nih. Yuk, katakan Peta. Peta, Peta, Peta. I'm the map. I'm the map. I'm the map. Nah, teman-teman, Peta kali ini akan bantu kita dalam memahami masing-masing jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kira-kira apa aja ya? Yuk, kita mulai. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau juga masyarakat. Nah, kira-kira contohnya apa aja ya teman-teman? Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tempat praktik mandiri tenaga kesehatan. Nah, singkatnya teman-teman, ini adalah tempat untuk praktik pribadi dokter atau tenaga kesehatan yang melayani pasien secara langsung. Contohnya seperti dokter umum yang buka praktik di rumahnya. Yang kedua adalah puskesmas atau pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat pertama yang fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan. Contohnya seperti imunisasi bayi di puskesmas. Yang ketiga adalah klinik. Klinik ini merupakan pelayanan medis perorangan, baik dasar maupun spesialis. Contohnya seperti klinik gigi atau klinik umum. Yang keempat ada rumah sakit. Nah, rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan lengkap, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Contohnya rumah sakit untuk operasi atau rawat inap. Yang kelima adalah apotek. Nah, apotek ini merupakan tempat pelayanan obat dan konsultasi farmasi. Contohnya ketika kita ingin membeli obat resep di apotek. Nah, yang keenam adalah unit transfusi darah. Tempat ini merupakan tempat donor darah dan juga distribusi darah. Contohnya seperti PMI atau bank darah di rumah sakit. Yang ketujuh merupakan laboratorium kesehatan. Ini merupakan tempat pemeriksaan sampel medis. Contohnya ketika kita ingin tes darah untuk diagnosa penyakit. Yang kedelapan adalah optikal. Nah, optikal ini merupakan tempat pelayanan pemeriksaan mata dan kacamata. Contohnya ketika kita ingin membeli kacamata di optik. Yang kesembilan merupakan kedokteran untuk hukum. Nah, ini merupakan pelayanan forensik untuk kepentingan hukum teman-teman. Contohnya ketika ada kasus autopsi di kasus kriminal. Yang 10 atau yang terakhir itu adalah fasilitas tradisional, yaitu merupakan pengobatan tradisional seperti akupuntur atau jamu. Nah, contohnya ini merupakan ketika kita ingin praktik jamu herbal atau refleksi. Nah, sekarang pasti teman-teman udah pada tahu lah ya tempat berobat Indonesia atau yang disebut juga dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu ada apa aja sih jenisnya. Jadi teman-teman udah tahu ya dan gak kebalik lagi. Nah teman-teman, mungkin sekian aja dari aku dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.